Jadi orang yang menyangka bahwasanya sholat terus dan tidak tidur, puasa terus dan tidak berbuka, dan tidak mau menikahi wanita itu maknanya lebih baik dari Rasulullah, itu salah. Karena Rasulullah yang paling bertakwa saja melakukan itu semua. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang termasuk sunnahnya para nabi dan rasul. Ya. Al-haya'u wa ta'atturu. Ya. Ada 4. Yang pertama al-haya', yaitu rasa malu. Ya, para nabi itu akhlak yang menonjol diantaranya adalah malu. Ya. Malu dalam hal yang positif tentunya ya. Kemudian memakai wewangian. Ya, para nabi itu senang wangi. Kemudian as-siwaku, bersiwak, ya. Wan nikahu, dan menikah. Jadi 4 yang termasuk sunnahnya para nabi seluruhnya ya, 4 hal itu tadi. Rasa malu, mencintai wewangian, bersiwak, dan juga menikah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ada anjuran, ya. Jadi nggak cuma sekedar ya kalau mau menikah, kalau nggak mau ya sudah, nggak begitu. Tapi anjuran. Kalau anjuran berarti apa? Di atas itu ya, sunnah atau bahkan wajib. Nanti kita belajar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Bagi yang sudah mampu, hendaknya menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil bashari wa ahsanu lil farji. Ya, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Ya. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijah. Namun barang siapa tidak mampu untuk menikah, belum mampu gitu ya, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu lebih dapat menghalangi dari kemaksiatan. Jadi puasa itu lebih mampu memecahkan fokus kita gitu ya, dan akhirnya kita fokusnya sama makanan misalkan daripada mikir yang lain-lain. Kemudian ada lagi ya, di dalam hadis dikatakan orang yang menikah itu pasti ditolong sama Allah. Orang yang menikah itu pasti ditolong oleh Allah. Dalam hadis dikatakan salatun haqqun 'alallahi ayyu'ina. Ada 3 golongan yang pasti ditolong sama Allah. Ya. Di sini dikatakan tiga yang pasti ditolong sama Allah. Salatun 'alallahi aunuhu. Al-mukatibul ladzi yuridul ada, an-nakihul ladzi yuridul afaf, wal mujahidu fi sabilillah. Ada 3 golongan yang pasti ditolong sama Allah. Seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya. Jadi zaman dulu kan ada perbudakan. Kalau dia merdeka kan lebih baik ya daripada dia budak. Sehingga dia bilang sama tuannya, aku mau cicil, aku mau membebaskan diriku sendiri dengan membayar. Kan dia kan budak kan dibeli kan, berarti kan ada harganya tertentu. Aku ingin merdeka, aku mau cicil ya harga kemerdekaanku itu. Kemudian dia bekerja lebih giat lagi untuk mencicil itu. Kata Rasulullah berarti apa? Pasti ditolong sama Allah. Kalau dia ingin memerdekakan dirinya pasti ditolong sama Allah. Ya, bukan dia nyaman-nyaman ya udahlah jadi budak juga enak, nggak ada kewajiban macam-macam gitu, enggak gitu. Jadi pasti ditolong sama Allah. Kemudian an-nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang ingin menikah karena ingin memelihara kesuciannya. Ya Allah, mudahkanlah aku ingin menikah karena aku ingin menjaga kehormatanku, aku ingin menundukkan pandanganku, aku nggak pengen utang untuk berdua. Aku nggak pengen ada hubungan tanpa status yang nggak jelas. Jadi an-nakihul ladzi yuridul afaf, aku mau menikah dalam rangka aku menjaga kehormatanku. Itu yang kedua yang pasti ditolong sama Allah. Ya tentu tujuannya apa tadi? Ifah, tujuannya memelihara diri, bukan biar kaya, bukan biar apa, bukan itu gitu ya. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri. Ya. Dan yang ketiga adalah al-mujahidu fisabilillah, mujahid di jalan Allah, pasti ditolong sama Allah. Jadi 3 tadi apa? Yang pertama adalah budak yang mau mencicil kepada tuannya, ya. Yang kedua adalah orang yang mau menikah untuk menjaga kehormatannya. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah, pasti ditolong sama Allah. Yang ketiga,
sholat selesai assalamualaikum, selesai itu ibadahnya, ya enggak? Kalau kita baca Quran selesai sadaqallahul adzim, selesai itu ibadahnya. Tapi kalau pernikahan itu sepanjang kita menikah itu sepanjang itu pahala. Jadi kita menyapu di rumah supaya suami senang itu udah pahala. Jangankan itu, senyum aja. Mungkin bagi yang belum menikah belum tahu betapa beratnya senyum kepada suami di saat pikiran banyak. Saat lagi jengkel langsung. Apalagi saat jengkel, betapa beratnya itu. Mungkin bagi yang nanti bakal melayani dan lain, tapi tetap aja yang namanya rumah tangga selalu ada ya, ada warna pinknya, ada warna selain pinknya. Biasa itu ombak-ombak itu kan. Jadi bahkan tersenyum pun itu bisa jadi ibadah, semudah itu loh. Ya, kita berdandan pun untuk suami itu jadi ibadah gitu. Jadi luar biasa. Jadi pernikahan itu adalah jalan panjang ibadah. Ya. Apapun yang dilakukan sama pasangan kita itu bernilai pahala. Sebagaimana kalau dilakukan kepada yang belum halal itu semuanya dosa. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak, sedekah itu bisa berpahala, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, gitu kan? Zikir-zikir itu kan sedekah kan? Ketika Nabi mengatakan wa fi baiti ahadikum shadaqah, bahkan kalau kamu berhubungan suami istri dengan istrimu, maka itu juga sedekah bernilai pahala. Kalau yang ini sahabat kaget, lah yang tadi kan gampang, zikir, sedekah, ya itu pasti berpahala. Tapi kalau berhubungan suami istri itu sedekah, para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Masa seseorang menyalurkan syahwatnya maka dia akan mendapatkan pahala? Kemudian dibalik sama Rasulullah, apakah kalau dia salurkan kepada yang haram dia akan mendapatkan dosa? Ya tentu ya Rasulullah. Maka kalau disalurkan kepada yang halal maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi sesudah pernikahan cuma gandengan tangan berpahala, nambah pahala. Sebagaimana kalau gandengan sama yang haram mendapatkan dosa. Jangan itu mandangin suami deh. Mandangin suami apa? Berpahala. Sebagaimana kalau mandangin yang haram apa? Dosa. Mandangin yang haram itu dosa. Kan disuruh dalam Al-Quran apa? Qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna, wahai katakan kepada wanita-wanita muslimah yaghuddna min absarihinna, hendaknya dia menundukkan pandangannya. Sebagaimana ayat sebelumnya apa? Katakan kepada laki-laki muslim untuk menundukkan pandangannya. Jadi dua ayat itu masing-masing kepada laki-laki disuruh menundukkan pandangan, sebagaimana kepada perempuan juga disuruh menundukkan pandangan. Jadi gak cuma kepada laki-laki, meskipun bagi laki-laki lebih berat, bagi perempuan harusnya lebih mudah. Kenapa? Karena ada rasa malu itu, ada haya. Ya, tapi tetap disuruh menundukkan pandangan. Jadi jalan panjang pahala, sepanjang dalam pernikahan itu semuanya pahala. Ya, masya Allah ya. Kemudian juga hikmah dan tujuan pernikahan adalah dapat menundukkan pandangan. Dalam hadis itu dikatakan, idza nadhara ahadukum ila mahasinil mar'ah falyati ahlam fa innama ma'aha ma'aha. Ya. Barang siapa salah seorang di antara kalian melihat kecantikan wanita, ini bagi laki-laki yang sudah menikah, melihat kecantikan wanita di jalan. Zaman dulu di jalan Bu, kalau sekarang di HP pun banyak. Intinya kalau nggak sengaja, karena tadi apa, nggak boleh sengaja nyari, itu udah di atasnya itu. Ini nggak sengaja tetap kelihatan. Idza nadhara ahadukum ila mahasinil nisa, apabila salah seorang di antara kalian melihat kecantikannya wanita, maka hendaknya dia mendatangi istrinya. Maksudnya menyalurkan kepada istrinya. Fa inna ma'aha ma'aha. Karena sesungguhnya yang ada pada cewek yang cantik itu juga ada pada istrinya. Jadi disuruh disalurkan kepada yang halal.
Ya, disuruh disalurkan kepada yang halal. Dan itu diantara tujuan pernikahan, lebih dapat menundukkan pandangan, lebih dapat menjaga kehormatan. Ya, Masya Allah. Ini juga diantaranya penyebabnya kenapa perempuan apabila dipanggil oleh suaminya harus datang. Harus datang. Bahkan sampai dikatakan apa? Walaupun kamu sedang di dapur memanggang roti, kalau goreng itu harus tungguin nggak? Iya. Harus tungguin. Angkat dulu sih, jangan langsung datang kan. Matiin dulu kompornya. Matiin dulu kompornya, tapi harus datang. Bahkan ketika kamu di atas unta, dipanggil sama suamimu datang. Yang uniknya apa? Ada cerita sampai ke saya. Gara-gara istrinya males mandi, ya, pernikahan ya, kalau lagi bulan madu mungkin gak ada masalah nih berdua. Tapi begitu setelah tahun demi tahun udah lama, males mandi si istri. Sampai akhirnya istrinya kunciin dari dalam. Dosa, nggak boleh. Jadi ketaatan itu baik fi mansyat atau fi makrah, baik dalam keadaan senang ya ataupun tidak senang. Bahkan lagi tahajud. Tahajud itu apa hukumnya? Sunnah. Tahajudmu itu sunnah, dipanggil sama suamimu wajib. Yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Kalau masa nggak tahajud, kamu udah dapat pahala tahajud. Karena apa? Niat tahajud itu. Ya, Masya Allah, dari saking seperti itunya. Jadi nggak boleh kalau udah pernikahan harus menjaga haknya suami. Itu haknya dia. Yang boleh diambil kapan saja. Di sini ada pertanyaan nggak? Boleh kok. Ya, kalau ada pertanyaan. Gimana bisa dapat suami yang soleh? Caranya Tanya. Gimana Ustazah amalannya biar itu kan udah pengen nikah tapi kok belum ada aja jodohnya gitu Gitu ya. Ustazah gitu. Singkatnya sih ada dua ya. Doa sama ikhtiar. Emang kan ranahnya manusia itu dua itu ya. Doa karena tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Dan utamanya doa adalah di waktu-waktu yang mustajab. Perhatikan waktu-waktu mustajab. Misalkan antara azan dan iqamah. Ya, minta doa sama orang tua mendoakan anaknya. Ya, apalagi banyak kan hari Jumat sore besok nih. Ya, antara asar sampai maghrib. Itu waktu mustajab juga. Dan ketika hujan, ketika musafir, kemudian ketika menengok orang sakit, itu juga tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab. sholat malam. Salat malam di sepertiga malam, bahkan Allah katakan hal min sa'ilin fa'utiyah. Siapa yang mau minta biar aku kasih. Siapa yang mohon pertolongan biar aku tolong. Pada saat dizolimi sama orang, daripada kita mendoain balik kepada dia, mendingan kita doa yang baik-baik buat kita, benar nggak? Dan diantaranya lagi adalah tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Amal soleh apa? Apapun itu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan terkait 3 orang yang masuk gua. Ya, pernah dengar ya? 3 orang itu terjebak di gua. Ketika dia mau keluar nggak bisa. Ya, maka masing-masing di antara mereka itu tawasul. Kalau kita perhatikan amalannya apa tuh? Orang yang pertama tidak jadi berzina. Jadi ceritanya orang yang pertama ini apa? Dia punya sepupu yang dia senengin, dia taksir. Diajak nikah nggak mau. Ya, pokoknya dia pergi. Suatu saat si perempuan ini yang mendatangi dia. Karena butuh
sesuatu untuk bantuan duit. Ini terdesak ini aku mau pinjam duit segala macam. Aku bisa ngasih duit ini asalkan kamu melayani aku. Kata laki-laki. Terdesak, akhirnya bilang iya aja. Terdesak. Sampai akhirnya ketika dia sudah menyiapkan uangnya dan si perempuan itu udah berada di dua kaki laki-laki tersebut. Kemudian perempuan itu bilang apa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Nggak jadi. Jadi nggak jadi berbuat dosa itu adalah sebuah ketaatan. Tidak jadi melakukan kemaksiatan adalah sebuah ketaatan. Jadi pada saat itu nggak jadi. Ditinggalkanlah perempuan itu, nggak diambil juga duitnya. Bukan nggak jadi sini duitnya, nggak juga. Karena sadar, taubat kepada Allah. Dan dia bilang apa? Ya Allah, apabila yang aku lakukan itu adalah untukmu, maka ijabahlah doaku. Bergerak sedikit itu, penutup dua. Terus yang kedua apa? Orang yang berbakti kepada orang tuanya. Setiap kali dia memerah susu, maka perahan pertama, gelas pertama itu selalu diberikan kepada orang tuanya. Dia nggak akan ngasih istri dan anaknya sebelum orang tuanya minum dan sudah kenyang, udah berhenti, baru nanti dikasih kepada yang lain. Dia ingin mengutamakan orang tua. Suatu saat dia datangnya agak kemalaman. Habis merah susu itu dibawa ke kamarnya orang tuanya, ternyata orang tuanya udah tidur. Karena dia sudah berjanji ingin mendahulukan orang tua daripada anak-anaknya, maka dia terus bawa susu itu menunggu orang tuanya kapan bangun. Jadi gak dibangunin atau dikasih dulu ke istri sama anak, enggak. Karena apa? Karena ingin mendahulukan orang tua. Orang tuanya tidur, gak bakal tahu kalau di setengahnya ditaruh di gelas juga. Enggak, aku itu ya enggak hanya ya berbakti kepada orang tua, tapi kan juga berinteraksi sama Allah. Aku ingin mendahulukan orang tua. Nah itu bentuk bakti dia. Ditunggu, bukan gelasnya itu ditaruh, enggak, dipegang sama dia. Sampai orang tuanya bangun, karena dia nggak mau mengganggu orang tuanya, baru tegukan pertama diberikan kepada orang tua. Dia bilang apa? Ya Allah, apabila yang aku lakukan itu ya untukmu, ikhlas karenamu, maka ijabahlah doa. Bergeser lagi. Terus yang ketiga adalah seseorang yang punya usaha, punya karyawan. Karyawannya kerja di akhir bulan atau di akhir pekerjaannya itu harusnya ngambil upah kan? Sama dia nggak diambil, dia pergi. Tahun demi tahun nggak balik-balik. Kalau kita bosnya apa? Salah sendiri, lu kagak datang begitu, iya kan? Tapi ini karena ini tahu ini haknya orang, sedangkan dia nggak datang-datang, hilang kayak nggak butuh aja gitu kan? Akhirnya ya udah deh, sama saya investasikan. Gajinya dia zaman dulu itu diinvestasi, dibeliin kambing beranak terus sampai banyak. Setelah tahun demi tahun itu karyawan baru balik, terus bilang sama bosnya, kembalikan uangku yang dulu belum aku ambil. Ya, upahku yang dulu itu mas, aku mau ambil. Ya, bukannya salah sendiri kagak datang loh gitu kan? Kembalikan. Terus dia bilang apa? Apakah kamu tahu semua domba-domba itu semua milik dan diambil sama dia dan tidak disisakan satu pun. Terus dia bilang begini, ya Allah, apabila yang aku lakukan ini adalah untukmu, maka kabulkanlah doaku, maka terbukalah dan mereka akhirnya selamat. Kalau diperhatikan tiga amalan ini tadi apa? Pertama, tidak jadi berzina. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga apa? Amanah, ya, meskipun kepada karyawannya yang sok nggak butuh itu tadi. Amalan-amalan itu bisa jadi wasilah untuk
Jadi intinya apa? Amalan apapun yang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita bisa bertawasul. Bahkan apa? Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Amal soleh nggak? Amal soleh. Baca dulu Al-Fatihah, kemudian sesudah Al-Fatihah selesai, ya Allah, aku bertawasul dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bisa juga dengan apa? Sholawat. Mau baca sholawat. Bisa juga dengan sedekah. Bisa dengan apapun. 3 amalan tadi kan ada amalan hak, ada amalan tidak jadi berbuat dosa. Itu juga sebuah amal soleh. Ya enggak? Terus tadi berbakti sama orang tua, enggak harus ibadah yang sholat, yang puasa, yang enggak. Bahkan amanah itu kan sebuah sifat, sebuah akhlak, ya kan? Itu pun juga tawasul ibadah. Jadi kita bisa memperbanyak amalan-amalan yang terutama ya, yang ikhlas kepada Allah. Dan ciri-ciri keikhlasan diantaranya adalah menyembunyikan amalan. Apa amalan yang disembunyikan? Nah, disimpan itu dipakai buat doa. Supaya apa? Supaya mustajab. Jadi kalau tawasul itu diantaranya ada 2 hal yang disepakati sama ulama, kurang lebih ya. Yang pertama adalah tadi dengan amal soleh, baik itu tilawah Al-Quran, sholawat, misalkan baca Al-Fatihah, sedekah, puasa, sholat, apapun itu, berbakti kepada orang tua, tidak jadi berbuat dosa, amanah dalam perbuatan, itu semuanya amal-amal soleh disimpan dan dipakai buat tawasul. Habis melakukan itu, ya Allah, apabila aku lakukan ini untukmu, maka kabulkanlah. Yang kedua, yang termasuk tawasul juga adalah menggunakan asmaul husna. Allah katakan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kamu dengan menyebutnya. Maksudnya kamu bertawasul dengannya. Ya, misalkan kita mohon didekat ya Qorib yang maha dekat. Ya, kita minta dikabulkan ya Mujib, kita minta rezeki ya Razzaq. Sesuai dengan yang kita minta. Atau bisa juga kita baca semuanya ayat 99 itu. Ya, sambil dimaknai ya, sambil dimaknai dalam ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ingin mendapatkan kekasih hati ya Rahman, ya Rahim, boleh. Yang maha cinta dicinta ya Wadud. Ya. Jadi kita bertawasul dengan Allah. Sedangkan yang selain itu biasanya hilang antar ulama. Misalkan apa bertawasul dengan bijahil Nabi misalkan, dengan kedudukan Nabi, itu nanti ada hilaf tuh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada juga yang tawasul dengan hal-hal yang lainnya, nanti masuk ke hilaf. Tapi ya disepakati minimal 2 tadi. Amal soleh apapun itu, gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, yang sesuai dengan itba' Nabi Muhammad SAW. Sama yang kedua adalah dengan asmaul, itu yang doa. Tapi kalau kita doa, adabnya jangan ragu-ragu dengan yang kita minta. Apa iya Allah dengerin? Apa iya Allah ijabah? Itu nggak beradab sama Allah. Jadi kalau kita doa harus yakin betul Dia zat yang maha mendengar apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya Rabbi, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allah, Kau mengetahui yang aku sembunyikan ataupun yang aku nampakkan. Jangan lupa tadi bertaubat dari dosa itu pun amal soleh. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin betul kamu bakal diijabah. Jangan ada keraguan dalam hati ketika kita berdoa. Karena Dia itu maha segala sesuatu. Jangan kita bilang apa iya nggak mungkin. Itu kamu lemah, kamu terbatas. Tapi Allah apabila menghendaki sesuatu maka Allah akan ciptakan sebab-sebab. Apa iya berjodoh dengannya Allah alam sih sebenarnya. Jangan tanya sama saya tuh. Saya nggak tahu yang gaib. Artinya itu ragu-ragu. Yang maksudnya begitu. Ya, dan apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah akan menciptakan sebab-sebabnya. Apabila ini
hujan di Gambir, maka Allah akan memerintahkan angin, wahai angin bertiuplah, yang meniupkan awan hujan, kemudian berhenti di atas Gambir. Kemudian Allah akan memerintahkan awan itu. Jadi apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah akan menciptakan sebab-sebab. Maka mendekatlah kepadanya, musabbibul asbab, yang menciptakan sebab-sebab. Yang kedua, ikhtiar atau mencari sebab-sebab. Jadi doa ya, selesai ya. Yang kedua adalah ikhtiar atau berusaha. Nah, ikhtiarnya yang gimana Ustaz? Jadi jangan sampai berdoa tapi kita gandulin orang yang kita suka. Gitu. Jadi berdoanya kita harus ikhlas pilihan Allah. Saya pernah mempraktekkan dan alhamdulillah dikabulkan. Nah, itu. Saya sudah pacaran, Kayaknya ini deketin deh. penting ya. Saya pribadi insya Allah sudah mempraktekkan, sudah pacaran, sudah lulus kuliah, cita-cita bersama mau menikah. Tapi qadarullah, pasangan saya saat itu mengatakan, ya, tambahkan. Saya karena berhajat, selesai kuliah, bekerja, saya ingin nikah. Dan yang namanya cinta itu tidak bisa diterjemahkan. Pada saat awal-awal saya berdoa, ya Allah berikan aku jodoh terbaik. Tapi hatiku masih ke dia, kalau bisa yang dia itu ya Allah. Tapi saat pelan-pelan saya sudah bisa melepaskan, ternyata datang lagi orang Yang lain ya, Kak. yang meskipun di awal-awal kuliah sempat lirik-lirikan tapi tidak pernah pacaran. Sempat lirikan kok kita sama-sama orang merantau dan nggak pernah satu kelas. Tapi dia datang suatu saat saya papasan, boleh nggak saya berpapasan? Saya bilang karena saya aktif organisasi, dia bilang silakan. Meskipun sampai di rumah saya bertanya-tanya, ngapain sih di rumah ya? Ada apa? Nggak pernah ada ujung. Nggak menyangka juga. Kenapa? Nggak menyangka juga. Nggak menyangka juga. Tapi itu terjadi 2-3 hari baru kira ini apa ya tujuannya gitu. Tapi akhirnya sudah lama. Pada saat datang, karena dia malu-malu, yang namanya orang menanyakan aja. Ini aku nggak jadi istri. Mama aku datang ke sini. Seperti petir. Ini siang bolong. Tapi karena saya tidak mau dibilang munafik, saya sudah berdoa. Masya Allah. Saya tidak bisa komentar. Kalau dibilang penampilannya jauh dari ekspektasi. Serius. Dan dia juga tahu sering menyaksikan saya boncengan motor sama pacar. Tapi karena saya sedang berdoa, ya Allah, tak bisa melewati. Saya minta waktu. Dan selama 1 bulan itu ternyata kemudahan diberikan sama. Bulan ketiga saya berdoa. Saya diajarinya bagaimana taat. Beliau suami saya ini yang sekarang sudah jadi suami, bikin proposal. Menulis kebetulan dia anak. Menulis bahwa saya itu orangnya begini, keluarga saya, adik kakak saya waktu bercerita sakit, kematian, dan lain semua itu. Terus dipersilakannya saya diajarin, kamu boleh bawa ini tayangannya kepada ibu yang pasal kalau percaya. Dikasihlah kesempatan saya. Dan dia juga tidak pulang kata sebelum dia menyatakan mau jadi
memperbaiki diri, menjaga kehormatan diri, meyakini bahwasannya kita tidak harus menurunkan standar kok untuk punya pasangan. Kita tetap menundukkan pandangan, kita tetap menjaga hubungan. Kita nggak perlu, ya bahasa kasarnya ya, menggatal bisa jadi punya pasangan. Kita nggak harus buka orang kok, harus bisa punya. Itu keputusan kita, apakah kita mau tetap taat sama Allah atau tidak. Nanti yang mendekatkan dahulu itu adalah, jadi tetap kita yang pertama memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri, ya Allah, barangkali ini masih ada PR nih sebelum nanti jadi istri gitu. Ya, apa emosinya yang mungkin kurang stabil, atau mungkin nanti marah-marah gak jelas, kan kasihan suaminya juga kalau marah-marah. Jadi perbaiki diri. Kemudian juga di dalam hadis itu dikatakan apa? Iyyakum wa qadra'ud iman. Jadi sebenarnya beritanya kepada laki-laki ya. Hati-hatilah kamu dari tanaman yang subur di lingkungan atau di tanah yang berpuing. Tanamannya bagus gitu ya, tapi tanahnya tuh berpuing. Ya. Wa ma qadra'ud iman ya Rasulullah. Ada sahabat yang nanya, qadra'ud iman, tanaman yang baik di tanah yang berpuing itu maksudnya apa? Ya, mar'atun hasna fi mabda'is suq. Perempuannya bagus tapi lingkungannya jelek. Jadi kita memperbaiki diri kita memperbaiki lingkungan kita, karena lingkungan kan tetap akan berpengaruh sama diri kita. Terus juga tadi memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan keyakinan apa tadi? Allah itu yang menciptakan sebab-sebab. Kalau Allah udah berkehendak, Allah menghendaki kita sehat misalkan, maka Allah menjadikan obat yang kita makan itu efektif. Ya, sedangkan orang lain yang tidak dikehendaki oleh Allah sehat, minum obat yang sama, sakitnya sama, tapi tidak efektif sama dia. Jadi Allah al-musabbibul asbab, mendekat sama dia. Kalau udah mendekat sama dia, apa yang enggak? Kita kalau dekat sama orang, apa dia berpuasa? Orang berpuasa aja bisa ngasih manfaatkan sama kita. Makanya selalu cari backing orang apa, jelas yang macam biar apa? Biar dikasih kemudahan. Itu cuma manusia, makhluk yang terbatas. Lalu bagaimana yang punya tujuan? Ya, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri. Kemudian juga apa? Dalami dengan ilmu tentunya. Karena sebenarnya Islam itu mempermudah pernikahan. Pemahaman ini harus kepada ibu-ibu dan juga kepada orang tua kita sebenarnya. Karena kadang-kadang penghalang itu orang tua. Harus excellent berapa dulu, misalnya. Harus punya apa dulu, misalnya. Harus kuliah dulu, selesai dulu kuliahnya, misalnya. Padahal prinsipnya dalam Islam itu apa? Nikah itu dipermudah bukan dipersulit. Maksiat dipersulit wajib. Tapi kalau nikah itu dipermudah. Dalilnya apa? Ya gitu dong. Nanya dong. Biar gak diam aja. Dalilnya apa Ustazah? Kalau dipermudah nikah itu? Ada seseorang ya yang dibilang sama Rasulullah, dia ingin menikahi seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, menawarkan diri. Terus tidak turun wahyu dan Rasulullah juga gak berkenan untuk menikah lagi pada saat. Kemudian laki-laki datang gini, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia apabila engkau tidak berkenan. Ya udah, cari maharku dulu. Cari, gak ketemu. Aku gak punya apa-apa ya Rasulullah. Hanya ada sarung yang di badanku. Kalau sarung ini aku berikan, aku gak punya apa-apa. Terus Nabi bilang lagi, cari meskipun satu cincin dari besi. Satu cincin dari besi, mahar, jadi mahar. Jadi sedemikian mudahnya dipermudah pernikahan. Gak ketemu juga, gak dapat, bahkan cincin dari besi itu gak dapat. Ya udah, apakah kamu punya bacaan Al-Quran gak? Punya ya Rasulullah, aku punya surat ini. Ya udah, saya nikahkan kamu dengan dia, dengan apa yang kau miliki berupa surat ini. Saya potong saya maharnya minta dia baca Ar-Rahman. karena yang saya rindukan adalah Oh, saya ibu saya meninggal
hobi begitu kok saya nggak senang gitu. Tapi uniknya orang-orang yang begitu apa? Yang paling duluan kan saya malah dan pada yang lain gitu. Saya paling ingin menjaga kehormatan saya di sini. Terus udah gitu pakai mediator itu, teman kakak kelas gitu ya, yang dia istrinya orang Jawa, kakak kelas saya, dan suaminya orang Batak, itu orang Medan. Udah siap belum? Nah, udah siap. Kemudian itu juga gitu, pakai ditulis aja. Biasanya yang ditawarkan pertama kali itu yang laki-lakinya, karena laki-laki kan melihat fisik kan, kalau nggak menarik. Kalau udah pertamanya perempuannya dulu takut ngarep duluan gitu. Kalau yang perempuan udah ngarep duluan bakal dinikahin, ternyata enggak gitu. Sedangkan laki-laki kan melihat, karena melihat fisik di antara dia tetangga. Jadi yang tawarin dia dulu gitu. Ngelihat fotonya, ya kalau bisa jangan di-share ya, kalau bisa kan bisa disimpan. Tapi kalau dilihat doang kan ada masalah. Gimana lanjut? Kalau lanjut, maka yang perempuan kemudian diberitahu, dikasih datanya. Gitu. Sudah dikasih datanya, bisa lanjut ke berikutnya, telepon ke orang tua. Ini posisi masih di Mesir nih. Kata orang tua apa ya? Saya ingin tahu anak saya gimana. Meskipun teman-teman mahasiswa Mesir yang di situ tuh, ya ada juga yang akhirnya nikah tawkil ya. Wali nikahnya itu dengan wakil. Pulang ke Indonesia. Dan dia itu memang mau cari istri, bukan mau pacaran. Itu juga penting ya. Di antara yang menjadi penghalang pernikahan itu apa? Status nggak jelas, udah putusin sekarang. Dan ketahuan sekarang kalau memang nggak jelas, sudah nggak? Daripada digantung. Nggak jelas. Nah ada orang lain mau datang, kita tahu kita lagi ada ikatan yang nggak jelas itu sama orang. Datang nggak dia jadi? Nggak jadi. Itu penghalang pernikahan. Jadi ini gimana nih keputusannya? Biar ketahuan sekarang. Kalau enggak kan ya udah, berarti nggak menikah. Maaf saya lupa dulu. Ini ada jamaah majelis saya yang masih muda. Udah kita ajarin untuk tidak pacaran gitu. Ketika dia datang, dia masuk ke perusahaan yang cukup baik gitu. Ada atasannya, dia bilang begini, punya pacar nggak? Dijawabnya apa? Oh, saya nggak pacaran. Udah punya calon belum? Belum. Ya udah saya besok nanti. Padahal ini atasannya itu ya cukup, fisiknya cukup baik, gajinya di atasnya dia, dan orang-orang mengidolakan dia. Justru yang menyelamatkan dia apa ketika apa? Udah punya pacar belum? Jawabnya apa? Saya memang nggak pacaran. Kalau nggak pacaran ya sudah, ayo kita nikah. Jadi luar biasa. Betul. Jadi kalau memang nggak pacaran, terus kalau mau nikah ya ada caranya datang walinya dan seterusnya taruh. Jadi jangan kita bayangkan kita harus begini enggak. Tetap jaga prinsip. Ya Allah mudahkanlah, tawasul, doa. Saya terusin yang tadi ya. Jadi suami saya telepon lama sama orang tua intinya pengen ketemu. Adanya ditempuhlah ribuan kilometer ke Indonesia. Tapi saya duluan nih ke Indonesia. Kemudian saya nggak mau ngomong apa-apa, biarin aja orang itu yang ngomong gitu kan, menyatakan apa keinginannya. Dan betul ternyata nyampe. Setelah nyampe itu suami saya bilang begini, saya ini kan mau balik ke Sumatera Utara, itu orang Batak ya, Sumatera Utara. Saya ingin punya oleh-oleh, jadi jawabannya apa? Jadi ini bukan di lagi, biar jelas saja. Terus apa enggak? Kalau enggak ya sudah. Saya mau nikah, saya mau cari istri, biar jelas saya cari istri di Sumatera Utara. Kalau ini enggak, itu kan ketahuan ya. Yang kalimat yang begini dulu yang perlu kita latih. Kalau jelas, oke. Dan akhirnya nggak lama kemudian yang langsung melihat saya satu kali, karena waktu itu di Mesir saya pakai cadar, nggak ngelihat, tapi kayak foto. Jadi ngelihat satu kali komunikasi gitu kan, ada walinya. Yang ditanya itu yang sudah dibaca itu data yang ada di situ, kuliahnya apa, jurusannya apa. Ya kan ada adat, nggak tahu mau ngomong apa bu. Ya ditanya dia udah tahu. Nggak ada di data itu. Oh iya. Kuliahnya jurusan apa kan nggak ada data. Iya. Cuma basa-basi aja. Intinya udah oke. Dan
semudah itu dimudahkan sama Allah. Lucu kalau saya berpikir yang bolak-balikan hati orang tua saya itu Allah gitu. Karena orang tua itu sebenarnya nggak boleh kalau nggak Arab, harus Arab gitu. Arab maunya Arab gitu. Tapi karena itulah Allah yang memudahkan ya, akhirnya semudah itu semudah kemudian kita. Jadi jangan putus asa, tetap berprasangka baik sama Allah, karena Allah itu akan menciptakan sebab-sebab apabila menghendaki sesuatu. Tetap jaga kehormatan, tetap tundukkan pandangan, gitu kan. Perempuan ya jauhi dari dosa-dosa. Kalau ada status yang nggak jelas tadi, diperjelas, dipertegas. Saya mau ngomong sama orang tua, jadi gimana? Gitu aja. Kalau nggak jelas, ya buat apa nungguin orang nggak jelas begitu? Mau berapa tahun lagi nungguin orang nggak jelas? Nggak boleh. Terus nggak ada yang tanyain? Ayo. Nggak berani ngomong kayak yang menyampaikan. Apa-apa. Barangkali yang lain dengar bermanfaat juga buat kita. Tentang kalimat jodoh adalah cerminan diri. Kan ini korelasinya sama predictability ya sekarang. Tapi banyak ya beberapa kasus di media ini kita sering lihatnya ada yang dia istrinya tuh padahal udah baik banget, gini banget gitu. Aku banget itu. Suaminya begini. Itu buat para yang belum menikah mungkin jadinya takut kalau kalimat yang jodoh adalah cerminan diri atau dulunya aku gitu ya jadi dapat jodohnya begini. Nah, itu gimana Ustaz? Jawabannya ya, bagaimana Quran surah At-Tahrim itu ngasih contoh. Istrinya Fir'aun itu orang yang beriman dan akan dibuatkan rumah di surga. Apakah itu cerminan? Bahwa suaminya Fir'aun itu cerminan istrinya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Nanti dibuka lagi Quran surah Tahrim ya. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini faqanatahuma. Allah ngasih permisalan kepada orang-orang yang beriman. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Suaminya gimana? Soleh nggak? Nggak mungkin nggak soleh. Pasti dia sudah mendidik istrinya dengan baik juga. Itu Nabi itu udah pol bu, nggak mungkin. Imra'atan Nuh wa imra'atul Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Kanada tahta 'abdaini min ibadina shalihaini faqanatahuma. Padahal suaminya adalah suami yang soleh. Dan sebelum dakwah kepada yang lain kan istrinya dulu, toh anaknya dulu toh. Tapi apa? Istrinya tidak baik. Apakah itu cerminannya? Tidak. Apakah Nabi belum mengedukasi istrinya dengan baik? Apa jangan-jangan Nabinya kasar? Gak mungkin, Nabi itu udah yang paling mulia. Namanya juga Nabi. Demikian juga istrinya Fir'aun, gitu kan? Yang dia kayak gitu, tapi istrinya mendapatkan rumah di surga. Tapi kalau kecenderungan hati untuk memilih lelaki, ya itu standarnya mirip-mirip. Buktinya apa? Dalam Al-Quran dengan at-thayyibatu lit-thayyibin. Orang laki-laki yang soleh, yang baik-baik, itu biasanya nyarinya perempuan apa? Kalau seorang laki-laki yang tidak baik, dia cukup rela dengan perempuan yang tidak baik. Standarnya itu. Gue aja begini ya gak apa-apa lah dia begitu. Dia udah ganti-ganti pacar berapa kali, gak apa-apa lah gue juga begitu. Standarnya. Tapi kalau orang yang menjaga kehormatannya, standarnya beda, ya nggak? Gue sholat, maka suami gue harus sholat, bahkan kalau bisa ke masjid. Nah nanti cara nyelidiknya gimana? Biasanya dua ya, ibadahnya sama akhlaknya, ya kan? Kalau ibadahnya, misalkan dia ketahuan ke masjid, itu udah aman. Berarti sholat, kalau sholat ke masjid itu biasanya 5 waktu. Kalau orangnya sudah ke masjid, itu masalah ibadah. Nah kalau akhlaknya, cari tahu bagaimana dia sama ibunya, sama istri, sama saudaranya, sama tantenya. Karena akhlak itu mirip-mirip kayak gitu. Cara melihat ibadahnya sama. Yakin tambah optimis insya Allah. Nah, baik karena kita sudah satu lagi kita
Assalamualaikum.